Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahma Talita di program Bincang Parlemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulik ngobrol-ngobrol dengan anggota Dewan yang belum lama kemarin ya, sekitar tanggal 15-an Agustus dilantik untuk periode 2024-2029. Dan kesempatan pertama ini yang memberikan waktu luangnya kepada tim kreatif PKTV ada Bapak Boni Soekardi. Kita akan mengulik cerita beliau, kenapa duduk, keinginannya sebagai anggota Dewan, apa yang menjadi motivasi dan sejauh ini sudah seperti apa perjalanannya gitu ya. Baik, kita akan sapa langsung. Apa kabar Pak Boni? Baik, terima kasih Mbak Rahma sudah menyempatkan waktu wawancara kami. Ya. Kebetulan kami sedang berada di partai PKB. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Keluarga? Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, berbicara tentang pelantikan anggota Dewan kemarin ini ya Pak Boni ya. Saat itu bagaimana perasaan Pak Boni sebelum dilantik ini? Sebelum dilantik dan akhirnya kan walaupun belum dilantik sudah tahu ya kalau bakalan menjadi salah satu anggota Dewan yang akan duduk di kursi parlemen gitu. Seperti apa? Ya. Perasaannya ya senang, terutama senangnya karena kami bisa mewakili warga Bontang Barat. Dalam hal ini di wilayah kami, dapil kami kan cuma ada 4. Ya, alhamdulillah kepercayaan masyarakat memberikan pada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini karena 5 tahun bukan waktu yang lama, juga bukan waktu yang singkat. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk pembangunan baik fisik ataupun SDM. Perasaannya tentu ya senang dan bangga juga karena kerja keras teman-teman semua membuahkan hasil, semua tim. Tentu pada hari pelantikan yang sudah kami jalani kemarin, kita senang juga karena di Bontang pelantikannya sebelum 17 Agustus, sehingga kami pun bisa berkontribusi dalam kegiatan peringatan 17 Agustus kemarin. Ya, kami dihadirkan di sana seluruh dewan yang baru dilantik. Ya. Oke, baik Pak. Saat itu setelah tahu nih bahwa suara terbanyak di Dapil Bontang Barat adalah Pak Boni ini. Salah satunya. Nah, itu siapa yang menjadi tokoh yang saat itu Pak Boni langsung ucapin terima kasih? Tokoh tentu tidak jauh ya, keluarga kami, orang tua tentunya, ya, alhamdulillah masih sehat semua. Teman-teman dari perumahan, khususnya karena kami tinggal di BTN, warga-warga BTN yang di sekitar Telihan, mulai dari yang dekat pasar ada RT 27, RT 9, 10, sampai 13, dan juga beberapa tokoh-tokoh di Kanaan yang juga memberikan kontribusi suara gitu. Kalau tokoh tentunya siapa banyak, ya banyak yang bisa menjadi ini karena tim kami pun bergerak kemana, jadi ketemu nanti tokoh ini, ada yang sudah lama saya kenal, ada yang baru saya kenal juga waktu selama sosialisasi. Alhamdulillah sambutannya banyak yang positif. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama lebih baik, lebih banyak tokoh-tokoh lagi yang bisa memberikan saran, masukan, maupun kritik pada kinerja kami. Oke. Awalnya Pak Boni kenapa memilih ataupun menjajaki menjadi anggota Dewan, itu apa yang menjadi motivasi Pak Boni? Kenapa kan kita tahu Pak Boni sudah seorang kontraktor gitu ya, sudah punya gaji yang lumayan, bisa mengkrit karyawan gitu, dan akhirnya memilih untuk duduk di kursi parlemen. Ya. Saya rasa kurang lebih aja, karena hampir semua yang menjadi anggota Dewan ingin berkontribusi
melalui kebijakan atau melalui kewenangan yang dimiliki. Tentu sebagai pekerja swasta atau kontraktor, walaupun kami punya kekuatan material atau apa, tapi tentu tidak bisa dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki atau kebijakan yang akan diambil sebagai pejabat negara. Hal itu memberikan kami jangkauan yang lebih luas lagi, karena kalau swasta kan cuma berapa tempat saja, itu pun dalam skup di karyawan perusahaan saja. Jadi kalau di pejabat negara, kebijakannya yang diharapkan bisa melahirkan semacam seperti kami atau entrepreneur baru melalui pelatihan dan kebijakan lain, atau di bidang pendidikan atau di bidang apapun itu, selama itu demi kemaslahatan seluruh masyarakat, insya Allah kami siap memperjuangkan juga. Oke, tapi Pak Boni, apakah memang ada satu momen ataupun yang pengen Pak Boni perjuangkan di situ saat itu ya? Kenapa ini saya tuh harus jadi anggota dewan ini biar apa yang saya lihat ini bisa tercapai gitu, gimana? Selama ini memang kalau dari segi pekerjaan, karena saya bergerak kemarin banyak di tenaga kerja. Kalau hal itu alhamdulillah di Bontang sudah bisa dikatakan cukup baik ya, bahkan sangat baik dihitung dari pemberian UMR dan lain-lainnya, dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan sudah bagus. Namun dalam hal ini ada beberapa seperti tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum yang masih agak kurang, ataupun irigasi, termasuk berapa tahun belakangan mengenai banjir dan lain-lain, ataupun ketimpangan sosial antara yang di pesisir dengan yang di kota, bahkan sampai yang persoalan sangat meresahkan sekarang ini adalah mengenai narkoba ya. Nah itu mungkin nanti bisa kita pelajari. Saya pun sebenarnya sampai sekarang belum ada pembicaraan mengenai komisi-komisi. Jadi masih dirembukan terus antar fraksi dan antar partai. Ya, Oke. Kalau memang ditempatkan di komisi ini atau komisi tertentu, ya kita siap berjuang di situ. Oke, berarti saat itu memang global aja ya yang Global. ada di pikiran, bukan satu titik fokus apa yang memang ingin diperjuangkan gitu nggak ya Pak? Iya, nggak terlalu ke situ karena memang permasalahannya mungkin di Bontang ini bisa dibilang kompleks, tapi sudah banyak juga yang membantu menangani beberapa hal. Kalau memang tenaga kerja, ya sudah pasti berhubungannya dengan Disnaker. Sementara di Bontang ini masalah di ketenaga kerjaan belum terlalu mendesak atau urgent lah. Tapi mungkin ada masalah-masalah yang antara karyawan dengan kontraktornya, itu ya jelas ya. Tapi itu kan kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kalaupun nanti ke depannya kita di ketenaga kerjaan, kita pun siap untuk memfasilitasi kebutuhan, baik kebutuhan perusahaan maupun kebutuhan karyawannya, oleh kebijakan yang sudah dijalankan atau yang mungkin nanti akan dibuat. Oke, berarti untuk ketenaga kerjaan juga Pak Boni ini siap memperjuangkan gitu ya untuk masyarakat Kota Bontang. Baik, kalau dari segi pribadi dari Pak Boni sendiri, sudah terpikir belum saat itu ya, seandainya saya jadi anggota dewan itu bakal begini nih, gitu, ada terpikir nggak Pak? Saat itu kalau untuk tenaga kerja mungkin tidak terlalu menjadi perhatian khusus ya, karena pada saat itu kita menjalankan perusahaan juga alhamdulillah selalu dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari karyawan. Mudah-mudahan ke depan bisa tetap begitu untuk perusahaan-perusahaan di Bontang. Kalau yang ini lebih kepada penyediaan fasilitas umum tadi, seperti tempat
olahraga, tempat bermain, atau di perumahan misalnya pasung-pasungnya, yang termasuk itu bagian seperti jalanan dan lain-lain, lebih pada infrastruktur sih. Untuk di Yang kita lihat, dapilnya ya di Pak dapil Boni kami. tentunya ya. Oke, baik. Tapi Pak, masyarakat di dapil Pak Boni sendiri nih, saat itu apa yang menjadi apa ya, orang akhirnya harus Pak Boni nih yang maju nih gitu. Ada pemikiran apa saat itu? Kalau dari sisi masyarakat, selama kami sosialisasi memang lebih banyak ke fisik sih, Mbak. Fisik seperti pembangunan, ada pembangunan jalan, pembangunan gapura dan lain-lain. Yang kedua ada masalah tentang penerimaan tenaga kerja juga, karena jumlah tenaga kerja atau calon tenaga kerja kan pasti bertambah setiap tahun. Betul. Sementara peluangnya kan jarang yang bertambah pun kurang signifikan. Betul. Nah, biasanya mereka karena mereka tahu yang dibutuhkan di pekerjaan adalah tenaga, untuk yang fresh graduate biasanya di helper, kalau yang ini pasti di skill yang sudah pengalaman. Dan saya selalu bilang kalau memang sudah merasa punya keahlian khusus, ya silakan maju sebagai ahli atau apa, mendaftar, ya jangan memenuhi lagi daerah-daerah yang untuk orang yang baru belajar atau kelas helper atau ini yang baru lulus. Beri kesempatan kepada yang sudah ahli. Iya, betul. Kalaupun belum ahli tapi sudah sering mengikuti kegiatan atau proyek-proyek, ya monggo ditingkatkanlah skillnya gitu kan. Karena kan sudah tahu jenis pekerjaan. Itu kalau dari tenaga kerja sih. Oke. Baik, maksudnya di sini mungkin sebelumnya dari helper ya jadi lebih ahli lagi gitu ya. Karena skill di Bontang ini juga terkenal kan, sampai ke luar negeri. Jangan hanya mentok di situ aja gitu ya Pak ya. Jenjang karir itu walaupun di kelas pekerjaan ya istilahnya kerja kasar, tapi kan tetap ada gitu kesempatannya. Itu juga tetap dibutuhkan. Dibutuhkan. Iya. Oke, Pak. Kalau melihat saat itu, kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota dewan? Apakah itu dari diri sendiri atau memang ada masukan dari keluarga, mungkin kerabat, mungkin? Dari lingkungan banyak. Jadi artinya terutama sekali ya tadi pada saat bekerja atau apa kan kami pun terima masukan macam-macam. Pak, tolong ini kalau ada penerimaan atau apa pekerjaan, nanti ya kalau Pak Boni bisa majulah gini, untuk memperjuangkan kami, termasuk dari lingkungan rumah itu saya fasilitas-fasilitas apa namanya yang pernah didapat misalnya dari pemerintah, baik itu fasilitas olahraga tadi, meja pingpong lah, apa lampu lah, tempat sampah lah, tenda. Saya bilang minta tolong lah kalau bisa ada di lingkungan kita, tentu lebih cepat harapan mereka. Ya kami pun berharap demikian ya Bapak Ibu, ya cuma kita tidak bisa menjanjikan terlalu banyak karena semua kan tergantung anggaran dan kebijakan. Betul. Tapi paling tidak katanya kalau Pak Boni ada di dalam situ, sudah tahu sistemnya di dalam, bagaimana prosesnya itu kan lebih baik. Ya, nanti itu tentunya kita harap ke depan dengan adanya penyerapan aspirasi atau reses-reses, kita lebih dalam lagi mengetahui bagaimana. Ya. Tapi saat itu Pak Boni apakah memang sebelum akhirnya melakukan pencalonan itu apakah sudah ada kontribusi yang dilakukan Pak Boni untuk ya paling tidak lingkup di perumahan daerahnya Pak Boni gitu? Ya alhamdulillah kalau memang dihitung sebagai kontribusi ya memang ada beberapa kegiatan, coba kita kan tetap mencarikan jalan dari yang punya kebijakan atau yang mempunyai kewenangan di situ, karena kita sendiri belum ya. Jadi mungkin saya kadang minta juga untuk lingkungan seperti jalanan CSR PKT minta bantu atau dari dewan-dewan melalui pokirnya mereka, bahkan kebijakan mungkin dari wali kota. Ada beberapa yang sudah pernah kita laksanakan, artinya kita mengajak teman-teman juga yang kontraktor
tolong mintakan ini bagaimana jalannya gitu. Atau kita ajak bahkan pekerja dari lingkungan di situ. Ya, kita beri ini ada pekerjaan dari sini, siapa yang mau kerjakan dari lingkungan itu. Ya, tidak mesti juga kontribusi dari saya, kan begitu. Nah, saya pun sempat menjabat sebagai sekretaris RT. Tentu banyak masukan, memberikan usulan, menerima rembuk warga. Dan dari organisasi-organisasi, bahkan di mitra kelurahan pun kami sempat ada di dalamnya beberapa mitra kelurahan. Dan tentu itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi kita lebih bisa dibilang lebih peka, lebih sensitif lah apa yang betul-betul menjadi kebutuhannya mereka. Kalau di dapilnya Pak Boni sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi tuntutan ataupun yang aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke Pak Boni? Rata-rata apa yang mereka inginkan? Yang pasti pembangunan ya, fisik. Itu sudah pasti hampir semua yang saya dengar, bahkan kami pun waktu sebelum mencalonkan sering menanyakan kepada dewan-dewan atau pejabat terkait bagaimana ini lingkungan kita, kenapa ini paritnya buntu misalnya atau apa, itu yang paling utama. Yang kedua biasanya adalah masalah pekerjaan tadi. Yang ketiga masalah narkoba. Nah itu yang terakhir kemarin sebelum kami mencalonkan ada beberapa kasus memang masih di lingkungan dapil ya? Masih di dapil kami pun itu di darurat, karena dapil kami kan memang cuma 3 kelurahan. Jadi kecil tapi kompleks. Gitu. Artinya ada masalah ini sebenarnya bukan masalah di kelurahan kami, tapi kan karena kami tergabung juga di mitra kelurahan, tentu informasi masuk ke sini. Ternyata ada di dapil kami beberapa kasus gitu. Dan dapil kami kan tidak terlalu jauh, cuma bersinggungan langsung aja terlihat, belimbing kanan, kurang jadi bisa kita jangkau sampai di mana koordinasinya, misalnya masalah narkoba tentu dengan BNN dan Polsek gitu, hal ini mewakili Polres. Saat itu Pak Boni sudah menjabat atau belum ya? Nah itu ada tindakan nggak dari Pak Boni dari pribadi sendiri untuk mengatasi itu? Kalau saya tidak bisa menindak apa-apa pada saat itu ya karena kita bukan aparat tapi lebih kepada kita menyampaikan atau sekedar himbauan kepada teman-teman atau yang terlibat sebagai Satgas narkoba atau FKPM atau Karang Taruna, tolong kita jaga sama-sama lingkungan kita karena biar bagaimana ini kan kita ini yang paling depan, walaupun kita bukan pejabat pada saat itu, tapi semua pasti mengarah laporannya dari yang bersentuhan langsung. Ya, termasuk mitra-mitra semua, Satgas dan itu tadi mitra kelurahan FKPM dan Karang Taruna. Jadi masalah lingkungan itu. Pak Boni setelah akhirnya sekarang sudah menjabat dan sudah dilantik nih. Apa solusi ataupun ke depan dari Pak Boni dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya aja sudah banyak mendapati ini. Nah ini nanti rencananya mau seperti apa dengan narkoba yang kedapatan narkoba itu tenaga kerja yang memang belum terserap, seperti apa? Semua itu kan nanti kita pelajari dulu, seperti saya biasa bilang, sebelum masuk kita pelajari dulu peraturan. Dalam hal ini kalau di Dewan itu ada tata tertib itu dulu yang kita pelajari. Sampai di bidang mana kira-kira kita akan punya kebijakan soal narkoba atau soal tenaga kerja, tentu itu kan ada di komisi-komisi. Nah, mudah-mudahan kita ada masuk di salah satu komisi yang berkompeten atau memang bagian daripada ketenaga kerjaan gitu ya. Bagiannya di komisi tersebut ya kita bisa melakukan tindakan-tindakan atau melakukan kerjasama juga dengan pihak-pihak yang terkait.
ya misal dari dinas ataupun dari Iya. aparat ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Pak Boni, apa sih yang menjadi target dari seorang Pak Boni Soekardi dengan menjadi anggota dewan? Targetnya tentu eh, dapat memenuhi eh, keinginan atau apa istilahnya memenuhi apa yang menjadi eh, pokok permasalahan, artinya bukan apa yang menjadi harapan, yang menjadi Harapan harapan dari daripada pemilih. Tentunya itu yang satu. Dan juga di sini kan kami tidak berdiri sendiri karena dewan kan ada beberapa faktor juga yang harus diperhatikan, bukan hanya pemilih, tapi ada juga partai, ada fraksi, dan mitra dengan pemerintah. Tentu banyak hal yang menjadi perhatian nanti ke depannya, apa yang menjadi prioritas kita nanti ya ke depan, bisa kita ambil tindakan apabila semua sudah terbentuk dan sudah jalan dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena ini sekarang masih berjalan, pansus-pansusnya dan kegiatan-kegiatan di kantor dewan, kita belum bisa menentukan, tapi prioritas kami tentu hal-hal yang menjadi harapan masyarakat dalam waktu dekat secepatnya. Karena ini berhadapan dengan keinginan masyarakat yang sudah lama, misalnya ada daerah yang sudah lama tidak pernah disentuh oleh pembangunan, atau ada kegiatan yang betul-betul seperti apa ya, seperti terlewatkan ya, dari selama ini. periode yang Ya, lalu ya, ya. atau ini memang belum sempat dikerjakan. Tentunya kami juga berharap ada masukan dari teman-teman yang periode yang lalu maupun program-programnya bisa ditunjukkan, kalau memang bisa dilaksanakan kita lanjutkan. Itu sih yang lebih ininya. Baik, Pak Boni, apakah dengan menjadi anggota dewan Pak Boni merasa, walaupun ini ya belum berjalan terlalu lama ya, baru-baru saja, apakah untuk melangkah ke depan Pak Boni merasa ada berat gitu? Atau perasaan dijalani terbebani. aja, terbebani gitu? Saya rasa kalau setiap masalah itu kan, kalau makin kita tunda, ya makin berat. Ya, jadi kalau ada masalah apapun, sebisa mungkin kita diskusikan, baik di partai, baik di tim, ataupun langsung kepada pemilih, konstituen, apa yang menjadi masalah yang menghalangi atau yang menjadi beban. Nah, beban ini kan beban mereka dan beban kami juga. Artinya kalau ini bisa kita tangani sama-sama, itu jauh lebih baik gitu. Kalau melangkah ke depan, saya sih ikuti atur. Selama itu tidak melanggar aturan atau tatib yang ada di DPR, insya Allah kita jalani aja. Semua tetap berjalan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama. Berarti untuk saat ini belum ada ya rasa belum sih ya. Beban tersendiri gitu, belum ada ya? Belum, karena terus terang ya beban itu kan bisa kelihatan kalau sudah ada aturannya, sudah ada ini, apa yang harus jangkauan kita sampai mana. Kalau di sini lebih pada pengawasan undang-undang misalnya, atau jalannya pemerintahan. Sampai saat ini belum, walaupun kita sudah dilantik, tapi fungsi-fungsi dewannya sebagai apa belum terbentuk lah ya. Oke, Pak Boni, kalau pengalaman nih ya dari cerita-cerita anggota dewan yang lalu ataupun yang akhirnya sekarang duduk kembali, itu kan banyak cerita-cerita bahwa ada dibilang sama masyarakat bahwa seperti inilah ya, ada fakta yang tidak baik, ada yang baik, seperti itu. Bagaimana Pak Boni menyikapi itu sebelum bisa melangkah lebih jauh ini? Kita menyikapinya dengan tentu saja dengan niat dulu, bahwa niat kita ingin melaksanakan
apa yang sudah sama-sama kita rencanakan tadi. Yang kedua, kita juga perlu berevaluasi atau melakukan pandangan dari kilas balik apa sebenarnya titik permasalahannya, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, ya kan begitu pertanyaannya. Jadi memang saya tidak bisa menjamin saya pasti berhasil melakukan semuanya, ya, jadi kan itu agak ya di luar kekuasaan kami. Coba kami akan berusaha melakukan tindakan atau kebijakan mungkin yang sudah sama-sama kita rencanakan bersama antara pemilih kemarin dan tim dan juga dari dewan sesuai dengan tugas atau komisi yang sudah ditempatkan. Tentunya di situ yang menjadi track kami di situ. Dan seberapa jauh kami bisa melakukan sesuai dengan misalnya janji kampanye kemarin. Kami akan melakukan dengan tim bagaimana kita mengevaluasinya. Saya dalam 1 tahun berapa dari janji kita yang bisa masuk di komisi ini dan bisa kita laksanakan. Mungkin tidak secara langsung, nanti pasti bertahap. Karena 5 tahun tadi itu, ya pastinya tidak bisa langsung semuanya, bertahap. Janjinya untuk seluruh konstituen yang memilih maupun yang tidak memilih, karena biar bagaimana semua merasakan. Semua pasti ya memiliki kita lah istilahnya, karena cuma 4 ya, 4 dewan di Dapil Barat ini. Ya, bagaimana kami sesama dewan atau dari partai masing-masing ini memberikan masukan. Karena ya kami sadar bahwa apa yang menjadi tujuan menjadi dewan ini bukan sekedar untuk pribadi atau kebanggaan, tapi sampai mana kita mampu melaksanakan apa yang sudah pernah kita janjikan atau yang pernah kita perjuangkan bersama. Dari masyarakat ya. Karena itu banyak yang memilih Pak Boni, berarti banyak juga yang menjadi tanggung jawab. Jadi harapan ya. Pak Boni gitu ya, harapannya juga. Pak Boni kalau berbicara dari sisi keluarga nih, kan kita tahu ya Pak Boni berjuang untuk menjadi anggota dewan itu bukan sekali ya, beberapa kali dan akhirnya pun bisa lolos nih, terwujud, bisa duduk, bisa terwujud. Nah itu seperti apa keluarga saat itu? Apakah dengan Pak Boni yang sudah berkali-kali sudah saja seperti itu atau tetap berjuang terus? Nah, saya rasa ini dirasakan hampir semua caleg ya. Jadi lingkungan apapun, lingkungannya, misalnya di komunitas apapun, tentu tidak semua juga yang mendukung. Misalnya di bagian pekerjaan, kenapa sih maju lagi gitu kan begitu, karena udah urus perusahaan aja, atau dari keluarga besar, ya alhamdulillah kalau dari sisi keluarga hampir semua mendukung. Insya Allah. Tapi kalau dari komunitas misalnya atau dari lingkungan pekerjaan atau lingkungan sekitar rumah, ada yang mendukung, ada juga yang tidak ini. Jadi kita menyikapinya ya kalau memang dirasa lebih banyak itu ya waktu itu keuntungan atau manfaatnya. Ya kita sama-sama maju, bismillah, tolong saya diingatkan gitu maksud saya. Kalaupun ini berhasil atau tidak berhasil, toh saya sudah menyatakan diri bergabung di partai ini. Saya sekarang di PKB. Tentu saya berharap partai pun akan membantu apapun yang terjadi, karena bicara soal partai kan tidak coba di Bontang, pasti sampai ke pusat. Gitu. Ya mudah-mudahan kita masuk di kancah politik ini. Diharapkan ada kebijakan yang diberikan baik dari partai yang di Bontang sampai provinsi sampai ke DPR RI, bahkan DPD pun ya, karena memang DPD pemenangnya juga dari partai ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan dukungan seluruh anggota atau pengurus partai kita bisa maju melangkah memenuhi apa yang menjadi harapan
dari seluruh konstituen. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di partai PKB ini kita sekarang juga mempunyai unsur pimpinan di hampir semua tingkatan. Jadi tentu mempunyai kebijakan dan juga mempunyai hak dan kewenangan lebih luas lagi. Yeah. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa saling bekerja sama baik antar partai maupun dengan pemerintahan. Oke, Pak Boni, kalau kita melihat dari banyaknya masyarakat yang akhirnya mendukung Pak Boni, bagaimana Pak Boni menyikapi? Apakah itu sebuah tanggung jawab atau ya alhamdulillah sudah memilih saya seperti itu? Nah di awal memang rasanya kita sebagai yang dipercaya oleh masyarakat tentu ini merasa tanggung jawab yang besar. Namun kita juga bersyukur kita terpilih karena kita jadi punya semacam kewenangan untuk memberikan apa yang mereka inginkan dalam hal ini. Seperti penanganan masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang pekerjaan, pendidikan, ataupun soal beasiswa. Nanti kan kita lihat di dalam setelah berjalannya waktu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan mereka, keinginan mereka melalui perjalanan kami selama ini sudah bisa dilaksanakan, dinikmati lah ya, 5 tahun ke depan gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Karena ya seperti biasa, Dewan kan harus tetap investasi sosialnya harus ada, koneksinya dan komitmennya harus jelas, ya begitu. Ya karena selama ini kita cuma melihat dari luar, sekarang dari dalam ya mudah-mudahan lebih ini lagi lah. Lebih mudah jalannya lebih gitu mudah, ya. Insyaallah. Oke, saya ingin jeda terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Boni Soekardi. Namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Bincang Parlemen. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Boni Soekardi. Baik Pak Boni, saya tadi sudah tanya panjang lebar nih ya. Tadi saya belum tahu nih bagaimana perjalanan Pak Boni, profilnya. Sampai akhirnya duduk di Dewan ini, apakah mengenyam bangku sekolah? Bisa dijelaskan? Jelaskan, jenjang pendidikan ya. Ya. Kalau saya kebetulan kami dari TK itu mulainya dari TK Ganesha dulu masih di Hosi. Bontang memang ya. Ya. TK Ganesha masih awal buka ya. Tahun berapa itu berarti? Awal-awal buka Ganesha itu ya? Pertama kali, sekarang sudah jadi TK YPK. Iya. Langsung lanjut ke YPK lagi SD-nya. Terus sempat mengikuti orang tua pindah dinas ke Jakarta. Sampai kami kuliah juga di Jakarta. Oke. Tinggalnya ada di sekarang perumahan kami BTN. Tinggalnya di perumahan BTN PKT. Di Blimbing juga, ya memang di dapil kami. Betul. Di Blimbing, jadi ya harapannya lebih banyak berinteraksi, berkontribusi dengan masyarakat Blimbing, Telihan dan Kanaan. Oke. Baik Pak Boni, kita flashback ya di kemarin waktu pencalonan itu. Seperti yang kita ketahui bahwa pertarungan antara calon-calon kemarin itu lumayan ketat ya, dan itu buat Pak Boni sendiri akhirnya bisa duduk itu saat itu apakah berat buat Pak Boni atau ada merasa sepertinya saya tidak mampu ini gitu Pak, atau ya dengan dukungan tim tetaplah gitu? Ya, alhamdulillah memang kami belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya. Sempat mencalonkan juga, itu menjadi dasar kami untuk bagaimana cara
berinteraksi dengan masyarakat, menggali kebutuhannya, apa yang menjadi harapannya mereka, tentu tuntutan-tuntutan mereka apa. Dan dari dapil kami itu memang kami berjalan lumayan lama ya. Hampir 2 tahun sebelumnya kami juga beberapa kali membentuk kelompok pemuda, kelompok alumni, kelompok ini. Dan Sebenarnya di organisasi aktif sekali ya Pak insya Boni ya. Allah selalu ingin bagaimana caranya kita ini sama-sama bersatu atau bernaung di dalam satu tempat yang kita sama-sama punya kesamaan visi dan misi, sehingga untuk menyelesaikannya apa yang akan kita lakukan melalui organisasi ini, kita harapkan ada jalan-jalan yang menjadi solusi untuk setiap organisasi. Tentu permasalahannya kurang lebih ya sama lah ya, organisasi bagaimana biar jalan organisasi, apa yang tujuannya dari organisasi apa, dan kita menjadi organisasi apa ini, dasarnya mulai dari paguyuban kah, apakah kita masuk organisasi yang resmi atau kegiatan di olahraga, karena saya juga pengurus di olahraga di PGI ya, di golf, dan juga pengurus di KONI juga. Pada waktu itu ya memang saya memang senang menggali potensi atau mencari potensi-potensi kegiatan yang kira-kira bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi misalnya masyarakat di daerah saya atau di BTN karena rata-rata pekerja, jadi kurang untuk masalah lingkungan, misalnya perhatiannya kita carikan jalan di kelurahan atau di instansi pemerintahan di kecamatan. Ya contohnya kita ajak mereka ikut partisipasi dalam kegiatan pemerintahan melalui kelurahan, misalnya di Pokmas ataupun di mitra-mitra kelurahan. Tapi masyarakat di situ seperti apa Pak Boni dengan ajakan Pak Boni ini? Ya tentu majemuk ya masyarakatnya. Karena di lingkungan BTN PKT sudah hampir bisa dikatakan sudah tidak murni lagi orang PKT. Betul. Jadi sudah banyak ya dicampur. Kebutuhannya berbeda-beda, bahkan ada yang sudah generasi kedua atau di rumah dari orang tuanya atau gimana. Itu mereka punya keinginan sendiri yang beda sama kalau dulu di kan bisa langsung dari perusahaan. Kalau kita ingin di perumahan ini, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan juga fasilitas yang sama, misalnya dengan orang tua dulu dapatkan, kan begitu caranya. Ini ya kan tidak mesti dari perusahaan, banyak jalannya, dari jadi pengusaha atau wira swasta atau bergabung di pemerintahan, atau kalau memang PNS tolong kami dibantu kebijakan apa dari pemerintah atau dinas yang bisa disalurkan ke masyarakat. Oke, itu kalau dari lingkup perumahan Pak Boni. Padahal kan Pak Boni lingkupnya luas ya di Dapil Bontang Barat itu tentunya. Seperti apa untuk masyarakat di luar perumahan Pak Boni? Sejauh ini Pak Boni turun langsung itu apa yang memang urgent ataupun benar-benar masyarakat butuhkan secepatnya? Tentu yang menjadi perhatian mereka adalah infrastruktur. Jadi ingin mereka agar tersentuh juga kue pembangunan atau infrastruktur dan fasilitas-fasilitasnya, termasuk lampu, gapura, mungkin ada pasung-pasung olahraga yang ini misalnya saya butuh Pak tempat lingkungan ini untuk kumpul atau dibikinkan balai misalnya begitu. Tentu kita carikan jalan. Paling tidak kita tahu bahwa itu statusnya sudah diserahkan ke pemerintah atau bagaimana kan, kita kepinjam pakai, statusnya diperjelas, itu yang kita kasih tahu ke masyarakat. Tentu itu dalam hal ini kita dibantu oleh RT-RT. Ya Pak, minta tolong kalau sudah jadi atau bagaimana, tolong perhatikan daerah ini. Statusnya bagaimana Pak? Gitu. Kalau memang sudah bisa diberi anggaran, ya tentu kita akan laksanakan sesuai dengan tenggat waktu dalam 5 tahun, kan nggak mesti langsung tahun pertama.
Kita bangun bertahap, dibagi-bagi dulu kemana. Gitu kan. Ya insya Allah kalau memang ini menjadi kebutuhan yang sangat urgent di masyarakat, tentu kita prioritaskan. Tapi kalau berbicara urgent, pasti semua masyarakat pengennya didahulukan. Satu kan. Nah itu akhirnya semua urgent gitu kan Pak Boni. Itu Pak Boni gimana menyikapi itu? Nah, menyikapinya tentu kita tanyakan ke pihak aparat atau ke yang instansi yang berkecimpung di situ. Apakah memang ini sudah berkali-kali dimajukan atau apa memang ini urgent sekali? Waktu musrembang seperti itu ya. Melalui musrembangnya, rembuk warganya. Mungkin ke depan kita akan terjun langsung pada saat musrembang, pasti perwakilan masyarakat atau anggota DPR pasti dipanggil di kelurahan maupun di kecamatan. Harapan kita ada masukan, bahkan kritik sekalipun ya kita harus terima, karena memang kita menjabat ya harus terima semua konsekuensinya. Tidak mau boleh, baik buruknya. Tidak boleh baper ya. Ya insya Allah. Oke, Pak Boni, kalau kita melihat daripada program-program pemerintah yang sudah berjalan saat ini, bagaimana Pak Boni selanjutnya ini, walaupun kita bilang ya masih fresh-freshnya ini, belum terkontaminasi ini untuk masalah bagaimana nanti ke depannya ini. Kalau Pak Boni sendiri, apa bentuk dukungan dari Pak Boni untuk pemerintah ini? Rencananya ya, rencana ke depan tentu kita akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah sampai di mana. Saya rasa itu menjadi tugas dasar dari anggota legislatif selain membuat undang-undang dan lain sebagainya. Tentu kita harapkan ya, dan selama ini memang dari dulu juga pemerintah Kota Bontang selalu melakukan perencanaan, melakukan pembangunan yang saya rasa cukup baik ya, sehingga Bontang menjadi salah satu kota yang menjadi semacam magnet lah untuk para pencari kerja dan para baik yang berkeluarga ataupun tidak, istilahnya, karena di Bontang saling melengkapi fasilitas umum yang bisa dinikmati bersama. Karena itu menjadi salah satu tadi magnet atau keinginan masyarakat untuk tinggal di Bontang. Dan kita harapkan di Bontang juga terus berkembang, walaupun ini kota industri, namun yang kita lihat di sekitar kita perekonomian masyarakat pun ada peningkatan, saya rasa, walaupun saya tidak melihat datanya sampai saat ini, tapi kita bisa lihat di jalan-jalan sehari-hari bagaimana kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, ya alhamdulillah terus ada kemajuan. Dan perekonomian jalan aja ya Pak. Dan Bontang semakin bertransformasi menjadi kota yang semakin progresif, modern, dan lebih canggih lagi. Harapan kita ke depannya seluruh masyarakat Bontang bisa merasakan apa yang menjadi prioritas pemerintah atau kemajuan-kemajuan yang bisa menyamai kota-kota lain. Oke. Tapi kalau melihat Pak Boni saat ini, apakah pemerintah sudah bagus-bagus saja di mata seorang Pak Boni, atau nanti saya pengen ada masukan ini nih gitu? Kalau pemerintah sampai saat ini saya rasa seluruh pemerintah dan seluruh pejabat pemerintahannya sudah bekerja dengan sangat maksimal, artinya dengan baik, dan selalu ada peningkatan, mulai dari yang dulu kita kota yang bagaimana gitu ya, serba hutan, sehingga sekarang semua yang ada di luar hampir semua juga ada di Bontang. Artinya kita tidak perlu jauh-jauh lagi keluar untuk menikmati ini. Dan semua itu tentu berproses dan saling keterkaitan satu dan lainnya. Pemerintah yang pertama fokusnya di sini, kedua fokus yang ini, yang ketiga, terus begitu. Dan tentu tidak akan ada pemerintahan yang akan langsung memutarbalikkan, semua bertahap dan saling evaluasi. Yang sebelumnya dia cuma bisa sampai sekian, mungkin bisa dilanjutkan atau bagaimana.
Ya, mudah-mudahan Bontang ini ya alhamdulillah salah satu kota yang paling kondusif ya. Ya, jarang sekali terjadi keributan yang melibatkan massa yang banyak. Masih terbilang kondusif gitu ya. Alhamdulillah. Ya mungkin karena itu tadi, karena pikirannya ke Bontang ini kita ingin membangun sekaligus mendapatkan kepastian pekerjaan yang baik di Kota Bontang sebagai kota industri. Oke, baik. Kalau dari perbincangan tadi ya, kita dari awal sampai sekarang, saya melihatnya sih Pak Boni ada arah-arah ke Komisi 1, seperti itu. Apakah memang yang dilirik? Ya, memang di Komisi 1 itu menarik sekali karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Nanti kan tergantung dengan persetujuan dengan fraksi dan teman-teman dewan yang lain. Kira-kira kita ini maunya bagaimana, pantasnya bagaimana, dan tentu tidak bisa lepas dari pertimbangan dewan-dewan sebelumnya. Gimana kalau mungkin kita mau, tapi begitu di dewan sana ternyata Pak Boni kayaknya lebih bagus di sini gitu loh, karena akan berhadapan dengan ini gitu. Ya itu yang kita belum tahu. Tapi insya Allah saya siap untuk di bagian manapun, di komisi manapun. Bukan saya serba tahu semua, tapi saya siap menjalankan apa yang menjadi tugas kami di komisi tersebut. Ya. Oke, kalaupun nanti Pak Boni di manapun komisinya, saya mendukung ya. Amin, terima kasih. Kita mengharap dukungannya. Oke, Pak Boni, bagaimana harapan nih dari seorang Pak Boni untuk masyarakat Kota Bontang ini tentunya yang sudah mendukung maupun yang seperti Pak Boni bilang tadi yang tidak mendukung ataupun karena memang nggak kenal seorang Pak Boni jadi akhirnya nggak mendukung gitu. Gimana? Ya, harapan kami kepada diri saya sendiri bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan ataupun kebutuhan ataupun kemauan masyarakat, baik pemilih maupun bukan pemilih kami. Karena dengan posisi sekarang sebagai anggota dewan, tentu kami seperti tadi milik semua. Dan semua khususnya di Dapil Bontang Barat. Nah, kebutuhannya tentu berbeda kan, karena majemuk sekali di Bontang Barat ini. Kita tahu sendiri susunan demografi masyarakatnya betul-betul majemuk di Bontang Barat. Ya alhamdulillah kami diberi kepercayaan dari masyarakat, dari 4 kursi kita bisa mendapat salah satunya. Tentu mereka mempunyai harapan ya, mereka mempunyai keinginan ataupun punya kemauan yang mudah-mudahan mereka ingin segera diwujudkan ataupun ingin disampaikan. Tentu sebagai anggota dewan kami bukan penentu ya, semua kebijakan tentu dari pemerintah Kota Bontang. Namun di sini kita sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi dan kewajiban kita menyampaikan kepada penentu kebijakan ya, di sana. Tinggal kita yang kawal sama-sama bagaimana ini jalannya roda pemerintahan Kota Bontang ini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat ya. Karena Bontang kota yang kecil namun sangat majemuk dan sangat dinamis sekali pergerakan masyarakatnya, mulai dari yang bekerja baik di swasta maupun di pemerintah, apapun yang di wira swasta, bahkan banyak investor yang katanya siap masuk ke Kota Bontang. Tentu kita sebagai masyarakat yang menyambut dengan baik dan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena apapun yang dibawa dalam masuk Kota Bontang ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Karena tentu bisa memberikan dampak baik, dampak buruknya juga tentu ada ya kan. Tentu persaingan semakin ketat pastinya. Nah, yang ke depan mudah-mudahan Kota Bontang yang paling saya harapkan adalah peningkatan SDM yang siap untuk menerima apa kebijakan atau apabila dari luar
dari luar Kota Bontang, kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi, meminta Kota Bontang sebagai penyangga ibu kota harus siap dalam siap hal kapanpun itu, ya, baik tenaga, ketahanan pangan dan Betul. lain-lain industrinya. Ya, insya Nggak Allah. bisa dipungkiri ya, karena kita memang jadi kota penyangga mau ya. tidak mau, kalau memang diteruskan ini programnya, insya Allah sepertinya akan diteruskan. Ya, biar bagaimana kita harus siap. Oke, baik Pak Boni, yang terakhir ini saya mau tanya, apakah meskipun ini masih jauh ya langkahnya Pak Boni, masih awal-awal sekali, setelah dilantik dan akan melakukan perjalanan panjang ini, apakah ada kebanggaan tersendiri dari Pak Boni ini menjadi salah satu anggota Dewan di 25 anggota Dewan yang sudah berhasil duduk ini? Nah, insya Allah kebanggaan itu pasti ada. Namun kebanggaan kami jauh lebih bermakna apabila apa yang kita janjikan itu bisa dilaksanakan nantinya. Dan kebanggaan ini bukan hanya milik kami sendiri, tapi milik seluruh pemilih, seluruh tim, dan seluruh keluarga, masuk rekan-rekan di partai. Semua memberikan dukungan sehingga kita bisa menjadi seorang legislator khususnya di Bontang Barat. Memang kita tahu Bontang Barat dapil yang sangat ketat sekali, walaupun kecil tapi ya lumayan ya kerasa. Jadi kita akhirnya bisa mewujudkan keinginan atau perjuangan teman-teman semua bisa terlaksana. Kebanggaan tersendiri nanti ya Pak ya. Kita bisa sama-sama berjuang dan ayo sama-sama kita kawal apa yang sama kita perjuangkan selama ini, dan bisa semakin memberikan kontribusi maupun memberikan makna yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kota Bontang ini. Karena itulah kita menjadi aparat atau pemerintah di pemangku kebijakan seperti Dewan ini, ya memang diharapkan bisa memenuhi ini. Betul. Kebutuhan masyarakat dan harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Karena masyarakat majemuk. Kita bisa bilang kita sudah selesai melakukan tugas, tapi menurut masyarakat bisa belum apa-apa itu Pak. Ya, kita harus terimalah konsekuensinya dengan semua ini. Baik. Terima kasih. Siap. Pak Boni sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang menjadi harapan dan juga kepercayaan daripada masyarakat bisa diwujudkan oleh Bapak Boni Soekardi di Dapil Bontang Barat ya Pak ya. Amin. Baik, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu Pak. Terima kasih. Terima kasih Rahma, sehat selalu. Amin. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Boni Soekardi. Kita doakan sama-sama ya, semoga perjalanannya menuju 5 tahun di kursi parlemen bisa lancar dan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di Dapil Bontang Barat. Baik, saya Rahma Talita beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dengan anggota Dewan yang lain, tetap di Bincang Parlemen.